Sejarah Batik Ciprat terbentuk dari Dinas Sosial dari Temanggung memberikan pelatihan di wilayah Prambanan. Saat itu saya sebagai pendamping kepala desa banyak mendapatkan warga kami juga sebagai penyandang disabilitas. Kami meminta diadakan pelatihan yaitu pelatihan batik ciprat. Dan karena saya juga aktif di balai desa sebagai relawan, saya mengajukan diri untuk ikut dalam pelatihan ini. Niatan saya adalah saya memberikan ilmu kepada teman-teman disabilitas. Awalnya memang batik ciprat ini sesuatu yang baru ya bagi kami pun, apalagi memang kami tidak punya dasar ilmu tentang pengetahuan tentang batik yang lebih jauh. Jadi kami mencoba di awal kita lakukan dulu. Ada beberapa teman disabilitasnya tidak sama. Contohnya seperti Mbak Wit, dia disabilitas fisik. Terus Mbak Nopi itu juga fisik. Mas Suranto mental, Mas Paulus mental, Mbak Is juga mental. Mungkin dari mental dan fisik itu 50-50. Niatan saya sebelum saya ada di membina mereka ini, saya kan juga membina anak-anak autis. Jadi untuk teman-teman yang sebenarnya istimewa tapi dianggap kekurangan, itulah saya punya hati, karena di kekurangan mereka adalah istimewa bagi saya. Makanya saya berniatan untuk membantu mereka. Teman-teman disabilitas itu memungkinkan membuat sesuatu yang menarik, karya yang menarik, itu salah satunya dengan batik ciprat ini. Karena memang di batik ciprat ini kan metodenya itu sederhana ya, hanya dengan menciprat, tidak ada pakem atau memang aturan-aturan khusus. Segala ciprat atau segala hal yang mereka tuangkan di kain itu sesuatu yang bagus, menarik, dan kalau di batik ciprat itu tidak ada yang salah gitu ya. Sebenarnya teman-teman disabilitas ini awalnya mereka tidak punya kegiatan ekonomi, jadi hanya mengandalkan pemasukan dari suami ataupun dari istrinya juga ada, karena dia difabel suaminya, jadi istri yang bekerja. Kemudian ada anak yang harus mengandalkan dari orang tuanya. Dengan kegiatan yang ada di sini selama 4 tahun ini, alhamdulillah mereka bisa menghasilkan uang sendiri, bahkan mereka bisa membantu keuangan keluarga. Dulu kita sebenarnya ber-30 orang, jadi bermacam-macam, ada yang ODGJ juga. Kemarin masih ada 2, tapi ketika di batik bisa interaktif, tapi di luar, di rumahnya mungkin tidak ada yang pendekatan untuk interaktif, makanya dia sering kambuh. Butuh setiap hari itu butuh obat, jadi sekarang mungkin saat ini di karantina. Jadi kita sekarang bertahan di 10 orang. Teman-teman ini semangat untuk bisa berkarya, membuat batik ciprat ini sekaligus menjadi wadah ya untuk mereka bisa berkreasi meskipun dengan keterbatasan mereka. Berkaitan dengan yang disabilitas mental, ada beberapa seperti si A, dia punya disabilitasnya mental itu hipertensinya tinggi dan seperti kayak epilepsi. Ketika suatu saat dia kecapean karena paginya dia harus kerja, terus siangnya dia datang ke sini capek, terus udaranya pun juga panas, darahnya agak naik sedikit, ya tahu-tahu dia jatuh di tengah lapangan. Pas itu ada kunjungan dari Bapak Bupati. Semuanya udah kalang kabut, tapi karena saya tahu background dia, ya tahu istilahnya penyakit dia, ya saya biarin. Karena memang seperti itulah dia gitu loh. Ketika dia jatuh, ya jangan dipegang. Nanti kalau dipegang atau ditolong atau bahkan dikasih air minum,
akan fatal akibatnya kan. Tapi ketika sudah siuman baru kita ajak ngobrol, habis itu kita kasih minum. Banyak cerita kalau mau diceritakan di Batik Ciprat ini, tapi semuanya itu adalah hikmah. Bagaimana saya harus berinteraksi dengan orang, jadi bagaimana saya harus membakar orang. Kuncinya untuk membina di sini adalah saya harus sabar. Kita memang diberikan nama SBP Tombo Ati ini memang dari Balai Besar Temanggung itu sebagai sentra workshop peduli, membawai teman-teman ini berkegiatan bersama, di mana mereka itu kita buat seperti sebuah keluarga. Meskipun mereka disabilitas, tidak dilihat mereka sebagai orang yang punya kekurangan, tetapi dengan karya mereka yang bagus dilihat sebagai kelebihannya mereka. Dengan keterbatasan sebagai disabilitas fisik maupun intelektual, memang seringkali tidak mendapatkan dukungan atau support moral secara sempurna dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Di sini kita ajarkan mereka itu untuk berdikari atau berkarya sendiri. Kita memberikan semangat bahwa dengan kondisi apapun, bahkan yang tersisihkan, kita bisa berubah kalau ada kemauan di hati. Kita tidak bisa memaksa semua masyarakat menganggap mereka sama ya. Jadi memang dengan keterbatasan mereka, akhirnya memang masyarakat itu ada yang enggan mengajak mereka berkegiatan sama dengan orang yang lain. Karena memang secara pekerjaan mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang umum. Komentar negatif itu udah biasa. Ketika kita mengadakan pelatihan dan kita istilahnya dalam babat-babat alas, alah itu cuman nanti 1 minggu aja udah selesai, alah cuman pelatihan 1 kali aja udah selesai gitu kan. Jadi komentar-komentar alah itu nanti piye pemasarannya gitu kan. Sedangkan di sini kan tidak ada produsen batik, jadi apakah bisa gitu menjual seperti itu? Kita cukup hanya bisa berdoa, bersabar, berusaha. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kita istilahnya bersedekah. Mimpi-mimpi kita wujudkan. Kita berupaya keras, bagaimana upaya kita dari teman-teman para penyandang semangat untuk berkreasi, dari teman-teman pendamping bagaimana upaya kita untuk mempromosikan ini. Kendalanya dari awal kita SDM-nya adalah disabilitas, mereka punya keterbatasan. Sedangkan kita hanya menggunakan manual, bukan mesin. Jadi memang masih tergantung juga dengan cuaca alam. Salah satunya adalah sinar matahari. Yang pertama, kalau sinar mataharinya memang bersinar cerah seharian, memang dengan mudah. Seringkali juga sesuai dengan kondisi mereka. Kondisi badan fit atau tidak, mood atau tidak. Jadi memang kadang-kadang kita targetkan sehari harus selesai 20, akhirnya hanya selesai 10 atau 15 atau bahkan hanya selesai 5. Saya pribadi itu menggunakan batik ciprat ini untuk pakaian sehari-hari. Kemudian mulai banyak yang tertarik, oh batik ciprat itu ternyata ketika dipakai juga menarik, bagus. Kemudian kita coba tawarkan. Yang pertama memang kita tawarkan di lingkungan kita dulu yang terdekat, baik itu masyarakat umum, ada yang guru, ada yang pegawai pemerintahan juga. Dan kebetulan Desa Kemudo ini juga banyak didatangi oleh tamu-tamu secara kedinasan atau juga kunjungan untuk studi tiru di Kemudo, karena ada beberapa potensi Desa Kemudo. Kami mencoba menawarkan dan alhamdulillah banyak yang tertarik. Kemudian memang batik ini yang awalnya juga dipakai secara perorangan, kemudian bisa berkembang menjadi seragam. Untuk SBP Tombo Ati ini dan batik cipratnya alhamdulillah mendapat banyak dukungan ya, dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun juga
swasta melalui CSR-nya. Selain yang pertama karena memang kami ini adalah binaannya Balai Besar Kartini Temanggung di bawah Kementerian Sosial. Jadi kami memang mendapatkan support yang pertama dari alat dan bahan, kemudian dari pemerintah desa, khususnya Desa Kemudo juga memberikan tempat, memberikan fasilitas, kemudian juga memberikan support bahan, alat juga untuk pengembangan batik ini. Kemudian dari dinas-dinas terkait, Kementerian Sosial khususnya mewajibkan menggunakan batik ciprat dan itu dibuat oleh teman-teman disabilitas. Kemudian selain itu juga pelatihan-pelatihan yang dari dinas terkait seperti dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten juga memberikan fasilitas kepada kami, memberikan kesempatan pada kami untuk banyak belajar, baik belajar tentang digitalisasi, belajar tentang bagaimana peningkatan kapasitas kami, kemudian juga memberikan kesempatan untuk pameran-pameran, mengenalkan produk kami. Jadi produk-produk kami ini bisa terjual dengan lebih baik lagi. Kita mendapat penghargaan dari kementerian bahwa selama 4 tahun kita berjalan, kalau untuk grafiknya bukan menurun tapi semakin meningkat. Teman-teman disabilitas ini memang sebenarnya membutuhkan suatu kegiatan yang bisa membantu mereka untuk bisa mandiri. Dengan seperti itu, mereka terus semangat, ternyata mereka bisa menghasilkan uang dengan berkegiatan atau dengan produksi batik ciprat seperti ini. Kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan diri, kemudian juga merasa lebih senang karena bertemu dengan teman-teman yang saling peduli, bisa menghasilkan karya juga yang dimana karya itu bisa diterima di masyarakat sebagai kelebihan mereka, sekaligus menjadi tempat pemulihan. Yang biasanya cuma hanya bengong, tidak punya kegiatan, sekarang bisa interaktif karena di sini sering banyak orang, ketemu orang, bahkan dari dinas sering mengunjungi. Yang dulunya minder ketemu orang, mau negur orang malu, sekarang dia bisa menegur. Dan bahkan ketika mereka kita ajak berkreativitas, mereka timbul dengan sendirinya. Ada lagi yang itu yang seperti orang epilepsi itu, sekarang dia kalau pagi, kenapa dia pasti datangnya telat? Karena dia jualan tempe dulu. Dia juga berbisnis sendiri. Dia karena kita ajak berbisnis, akhirnya dia, oh ya, tetangganya membuat tempe, dia ikut mau menjualkan tempe. Itulah mungkin berkah dari kita sering interaktif, sering kita memberikan wawasan, pandangan bagaimana kita usaha. Ada salah satu yang saya percaya untuk bisa menggantikan saya dalam kesehari-hari karena saya tidak bisa full mendampingi mereka. Seperti contohnya Mbak Novi, itu saya beri kepercayaan untuk mengelola keuangan dalam arti kas kecil. Senang. Kenapa senang? Mbak Yani? Wah, di sini banyak ketawa, Mbak Endah. Keinginan besarnya bahwa memang batik ciprat ini menjadi salah satu produk unggulannya Desa Kemudo, khususnya juga nanti ke tingkat Kabupaten Klaten, dan berharap bahwa batik ciprat ini bisa dipakai oleh semua orang supaya teman-teman ini, khususnya teman-teman disabilitas, bisa lebih mengekspresikan diri yang pertama, kemudian juga bisa memberikan kontribusi terhadap negara ini dengan mereka berkarya dan menghasilkan karya yang bagus. Kita akan menambahkan personil dari tidak hanya sekitaran Kemudo ini, bahkan mungkin untuk disabilitas yang mungkin ada di Kalasan, di Jogja yang mau bergabung, silakan. Itu rencana kita seperti itu. Ketika nanti produksi batik ciprat ini berkembang dengan baik, kemudian bisa lancar, banyak pesanan dan memang bisa membuat produksi lebih banyak, kami berharap bahwa kesejahteraan mereka itu juga bisa tercukupi dari membuat batik ini. Dan mereka terus semangat, ingin sekali batik ciprat ini tidak berhenti sampai di 4 tahun saja. Ada yang punya keinginan, pengen punya rumah sendiri, pengen punya pabrik sendiri. Kita berproses dulu, tapi dengan proses yang awal ini bisa memberikan mereka sedikit rezeki itu, alhamdulillah kita sebagai pendamping kita senang. Dulu dari mereka yang tersisihkan, yang dianggap remeh, sekarang mereka bisa menjadi sesuatu yang mungkin kedepannya nanti dia akan berwira swasta, bahkan mungkin saya doakan mereka bisa menjadi seorang juragan atau seorang bos.